Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunda Ira dari TATK Al-Azhar Syifa Budi Solo. Hari ini Bunda ingin mengajak teman-teman untuk mengenal keutamaan tadarus Al-Quran. Apakah teman-teman sudah siap? Sebelumnya, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus. Apakah itu tadarus? Tadarus adalah membaca, mempelajari, dan menelaah serta mengaktualisasikan Al-Quran. Artinya, tadarus adalah kegiatan kita untuk membaca Al-Quran, untuk membaca artinya, dan menerapkan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang keutamaan tadarus Al-Quran, Bunda akan menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran. Apa saja ya? Adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertama, bersungguh-sungguh. Ketika kita akan membaca Al-Quran, yang harus kita lakukan adalah kita memiliki kesungguhan hati, memiliki semangat untuk mempelajari Al-Quran. Yang kedua, kita harus memelihara tajwid. Apa itu Bunda? Memelihara bacaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tajwid. Seperti misalnya panjang pendeknya harus betul, kemudian dengungnya, hukum-hukum yang lain. Nah, jadi kita harus sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang ada. Kemudian yang ketiga, kita harus berwudu. Karena Al-Quran itu suci teman-teman, maka kita harus mensucikan diri kita dengan berwudu terlebih dahulu sebelum kita membaca Al-Quran. Kemudian adab yang keempat adalah mulut harus dalam keadaan bersih. Kita tidak boleh membaca Al-Quran sambil makan, itu tidak sopan. Orang kita aja kalau misalnya kita bicara dengan orang lain kita sambil makan, kan tidak sopan. Apalagi kita membaca ayat-ayatnya Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran tidak boleh sambil makan. Kemudian adab yang kelima adalah menutup aurat dan berpakaian bersih. Ketika kita membaca Al-Quran kita harus menutup aurat. Dan pakaian yang kita pakai tidak boleh kena najis. Karena Al-Quran itu suci. Kemudian yang keenam adalah menghadap kiblat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang ketujuh, adab membaca Al-Quran yang ketujuh adalah niat kita lillahi ta'ala. Bukan karena ingin dipuji oleh orang-orang yang mendengar bacaan kita. Bukan ingin dipuji oleh orang-orang sekitar kita. Tapi niat kita membaca Al-Quran karena mengharap ridho Allah, karena mengharap pahala dari Allah. Kemudian adab yang terakhir adalah ketika kita membaca Al-Quran diawali dengan ta'awudz dan basmalah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Wah, ternyata ada keutamaan-keutamaan tersendiri teman-teman ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Apakah itu? Yang pertama, pahalanya berlipat ganda. Masya Allah. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Tirmidzi nomor 2835 yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari sini kita bisa melihat teman-teman, semakin banyak yang kita baca, insya Allah pahala yang kita dapat akan semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Bunda, kalau aku bacanya belum lancar diulang-ulang kan aku jadi malas. Justru orang yang kesusahan untuk membaca Al-Quran dan itu diulang-ulang pahalanya lebih besar.
karena dia mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Jadi tidak boleh putus asa. Yang masih belum lancar diulang lagi sampai betul-betul lancar. Insya Allah ada catatan pahala tersendiri dari Allah yang akan dicatat oleh malaikat Raqib. Kemudian yang kedua, rumah menjadi bercahaya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad nomor 3112 yang artinya, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Masya Allah, siapa yang rumahnya mau terlihat bercahaya dari langit? Yang mau berarti setiap hari minimal 1 ayat, atau kalau yang masih Iqra minimal 1 halaman dibaca. Jangan pernah berhenti untuk membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran di rumah kita, Allah dan penduduk langit akan melihat rumah kita, padahal sangat kecil teman-teman, tapi akan terlihat oleh penduduk langit rumah kita itu bercahaya seperti bintang-bintang. Kalau kita manusia kita melihat bintang, nah penduduk langit melihat kita itu seperti bintang-bintang. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu juga sebagai obat penyakit hati dan fisik. Maksudnya bagaimana Bunda? Ketika kita sedang sakit, kita dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Dan ketika hati kita sudah tenang, maka imunitas tubuh kita akan naik dan sakit kita akan semakin berkurang dan lama-lama sembuh. Nah, ini jadi ketika teman-teman sakit, sering-sering dengarkan Al-Quran biar hatinya menjadi tenang dan nanti sakit fisiknya juga akan mengikuti untuk sembuh dengan ikhtiar minum obat juga. Jadi dua-duanya ditempuh biar sakit kita biar cepat sembuh. Kemudian yang keempat adalah dilindungi dari godaan syaitan. Orang yang rajin membaca Al-Quran maka syaitan pun takut kepadanya. Orang yang rajin membaca Al-Quran, syaitan tidak pernah bisa mendekati mereka. Nah, teman-teman tinggal pilih, mau bisa didekati syaitan apa enggak? Kalau enggak mau, berarti harus rajin membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, memberi syafaat kelak di akhirat. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya, bacalah Al-Quran itu, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Nah teman-teman, Al-Quran yang kita baca, Iqra yang kita baca itu nanti akan kembali menolong kita. Ketika kita sudah dikumpulkan di padang mahsyar, itu akan menjadi syafaat. Mereka akan datang menemui kita, menjadi pelindung kita dari panasnya terik matahari di padang mahsyar, yang akan memberikan syafaat kita ketika kita dipanggil di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita. Jadi nanti Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi penolong. Hafalan-hafalan kita yang kita pelajari itu akan menjadi penolong. Oleh karena itu teman-teman harus semangat untuk belajar Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran, dan untuk menghafal Al-Quran. Ya, apalagi di bulan Ramadan yang nanti Allah menjanjikan pahala yang berlipat-lipat ganda ketika kita membaca Al-Quran ini di bulan Ramadan. Tentu saja itu nanti akan memperberat amalan baik kita ketika kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, semangat membaca Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Karena tadi keutamaannya banyak sekali, ada 5 keutamaan yang nanti akan bisa kita tuai sendiri. Menjadi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat, rumah kita menjadi bercahaya, pahala kita bertambah banyak, kita dijauhkan dari syaitan. Masya Allah, luar biasa keutamaan untuk membaca Al-Quran. Baik, sekian dari Bunda, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.